Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YouTube Bang Raju Channel yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang cara guru sufi mengalahkan godaan iblis. Iblis mendapat keistimewaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipanjangkan usianya untuk mengganggu aktivitas dan ibadah manusia. Iblis lalu menggoda manusia tanpa pandang bulu. Siapapun mereka, seberapa besar ketakwaannya, termasuk godaan iblis kepada para sahabat Nabi dan para pengikut sufi dan para guru sufi. Kisah cara guru sufi dan sahabat Nabi mengalahkan godaan iblis sebagaimana terekam dalam kitab Min Ma'arif As-Sufiyah karya Syekh Khalid Muhammad. Al-Kisah, ada seorang guru sufi bernama Abu Sa'id Al-Kharaj. Ia belakangan digoda iblis saat bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku bermimpi melihat iblis sambil kedua tanganku memegang tongkat. Aku ayunkan tongkat itu hingga aku bisa memukulnya. Kemudian aku mendengar ada suara berkata kepadaku, "Makhluk ini tidak takut pada tongkat." Aku jawab dengan bertanya, "Lantas apa yang dia takuti?" Suara itu berkata, "Iblis takut pada cahaya yang bersinar di dalam hati." Jika urusan dengan iblis tergantung pada kekuatan fisik saja, maka manusia tidak bakal mampu menghadapi makhluk terkutuk itu, sebesar apapun tenaga yang dikerahkan manusia. Sebaiknya, orang yang berhasil mengalahkan adalah orang yang menghadapinya dengan hati, bukan dengan otot. Hal ini karena hati yang bersinar cahaya Allah tidak akan mampu dikalahkan oleh iblis dan makhluk lainnya. Cahaya yang bersemayam di dalam hati ini hanya bisa diletakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebagai tanda bahwa hamba yang memiliki hati bercahaya ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping juga dijaga oleh pelindungannya dan ditolong oleh kekuatannya. Inilah cahaya yang membuat dia melihat Allah dan tidak lagi melalaikannya. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah bersabda dalam sebuah hadis qudsi, "Barang siapa yang memusuhi waliku, hamba Allah yang kucintai, maka aku telah mengumumkan perang kepadanya. Tidaklah hambaku mendekati diri kepadaku dengan suatu yang lebih aku cintai daripada apa yang telah aku wajibkan kepadanya, dan masih terus mendekati diri kepadaku dengan ibadah-ibadah sunnah sampai aku mencintainya. Ketika aku sudah mencintainya, maka aku adalah pendengarannya yang digunakan untuk mendengar, penglihatan yang dia gunakan untuk melihat, tangannya yang dia gunakan untuk menggenggam, dan kakinya yang dia gunakan untuk berjalan. Jika dia meminta kepadaku, niscaya akan aku berikan, dan jika dia meminta perlindunganku, niscaya aku akan lindungi." Hadis riwayat Bukhari. Wali Allah bukanlah orang yang berbadan kuat. Mereka bukan orang yang selalu membawa senjata canggih. Yang menyertai adalah kekuatan ikatan batin dengan zat yang maha kuat dan maha kuasa. Syekh Syamsuddin Ad-Dimyati adalah salah seorang wali Allah yang hidup di Mesir pada abad 10 Hijriah. Beliau tinggal di pinggiran Dimyat. Pernah sekali beliau datang ke Kairo, kemudian tidak mendapat tempat untuk beliau singgahi kecuali aula kosong tak berpenghuni yang didiami iblis. Tidak seorang pun yang kuat bermalam di sana. Bila ada yang berani, akan dibunuh iblis. Namun Syekh Ad-Dimyati bersedia menepati ruangan kosong itu. Seusai sholat Isya di masjid, beliau langsung pergi ke sana. Beliau membuka pintu, lalu menyengaja masuk ke kamar mandi salah satu iblis berdehem. Beliau lalu berkata, "Tidak perlu berdehem atau yang lain. Aku berlindung kepada Allah dari godaan iblis yang terkutuk." Syekh Ad-Dimyati masuk ke kamar mandi. Setelah itu tidak ditemukan lagi iblis di sana. Wallahu a'lam bishawab.